Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Anggraini, NPM 19170510040 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang Finite State Machine. Finite State Machine atau biasa disingkat FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal, yaitu state atau keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. Finite State Diagram terdiri dari yang pertama lingkaran yang menyatakan state. Lingkaran diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Yang kedua anak panah yang menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi. Ini adalah contoh dari Finite State Diagram. Diagram ini memperlihatkan FSM dengan dua buah state yaitu S0 dan E1, dan dua buah input yaitu E1 dan E2, serta dua buah aksi yaitu A1 dan juga A2. Seperti terlihat pada gambar, ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action 2 jika terjadi masukan event 2. Sedangkan jika terjadi event 1, maka action 1 akan dieksekusi, kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1, dan seterusnya. FSM terdiri dari dua jenis, yaitu FSM beroutput dan FSM tidak beroutput. FSM beroutput digunakan untuk merancang mesin atau sistem, sedangkan FSM tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Selanjutnya, metode utama FSM untuk menghasilkan output. Yang pertama itu More State Machine. More Machine adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state. Keluaran pada More Machine diasosiasikan sebagai state. Yang kedua, Merely State Machine. Merely Machine berbeda dengan More Machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada Merely Machine diasosiasikan sebagai transisi. Kelebihan dari FSM, yang pertama, sederhana, sehingga mudah diimplementasikan. Kedua, bisa diprediksi responnya. Yang ketiga, komputasi ringan. Keempat, relatif fleksibel. Yang kelima, merupakan metode alama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Yang keenam, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Sedangkan kekurangan dari FSM itu sendiri, yang pertama, karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Kedua, implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Ketiga, sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Keempat, kondisi untuk transisi state adalah tetap. Teknik pemodelan FSM itu ada 4, yaitu diagram transisi state, kedua, diagram pengambilan keputusan state aksi, ketiga, diagram grafik state, dan yang terakhir, analisa hierarki perintah. Bentuk implementasi dari FSM itu sendiri ada 3. Yang pertama itu naive approach. Menggunakan conditional statement, yaitu if-else atau switch case, tanpa memecah objek menjadi objek-objek yang lebih kecil sesuai state-nya. Kedua, state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transition logic di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Ketiga, embedded rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach, yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.